400 juta kemana itu? Nah, ke negara? Ke negara. Bukan ke Pak Jokowi? Oh. Saya yang tahu persis. Saya tahu persis dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, jiwa raganya, jasmani rohani. Saya yang tahu persis situasi, suasana batin, pikirannya. Per menit saya tahu persis. Penonton Bali G Academy, ya kemarin kita sudah ke lapas Sragen, ya banyak pemirsa titip salam juga ke Pak Bambang Tri yang divonis karena bukunya, ya Pak. Harusnya kalau kita demokrasi ya buku lawan buku, kalau nggak benar ya yang benar mana, kan gitu. Tapi ya inilah ya faktanya, karena ada tuh Bang mubahalah katanya, karena mubahalah terus pencemaran apa Bang polisi penodaan agama, pencemaran nama baik, menebarkan berita bohong, berarti dijaring semua itu Bang, menebarkan kebencian antara suku dan agama. Ada 5 pasal. Suku apa itu Bang? Iya. Nah itulah ya kondisinya Pak Bambang Tri. Saya selalu bilang urus secara finansial juga perlu pertolongan, dan sudah ada di deskripsi kanal saya, Bank BRI Yayasan Al Khoiriyah. Oh ya, Al Khoiriyah. Kalau kalian yang punya rezeki yang sedikit, yang banyak, ya 1 miliar juga nggak apa-apa. siap. Pemirsa, soalnya 400 juta saya bilang waktu di lapas tuh. Terus bos lapasnya juga setuju kayaknya dengan saya. Sayang sekali 400 juta Pak kalau dapat uangnya itu untuk membayar 4 bulan. Lebih baik uangnya itu seberapapun dapat, lebih baik untuk modal untuk menyambung hidup. Ya kan Pak, setelah dari lapas kan butuh modal. Sudah tua, nggak ada pekerjaan, nah siapa tahu untuk usaha atau apapun. Daripada 400 juta kemana itu? Nah, ke negara? Ke negara. Bukan ke Pak Jokowi? Oh. Ke negara. Ya, ke negara 400 juta. Nah, bos di lapasnya itu setuju dengan saya. Ngapain 400 juta, sayang gitu loh. Jadi ya, kayaknya Pak Bambang Tri juga setuju. Jadi sehat ya beliau ya? Sehat Bang, tapi tahu sendirilah smoking rate-nya betul. Tinggi sekali, ya kan? Tapi kurus. Seperti ada kekhawatiran kayaknya. Kekhawatiran kalau nanti keluar hidupnya bagaimana gitu loh. Saya yang tahu persis. Saya tahu persis dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, jiwa raganya, jasmani rohani. Saya yang tahu persis situasi, suasana batin, pikirannya. Per menit saya tahu persis. Per menit Bang? Oh, berapa lama Bang satu lapas dengan Pak Bambang Tri? Lama, di Bareskrim 2 minggu di satu ruangan isolasi. Di Polda Jateng 2 minggu satu kamar ya, berdua. Ya intinya saya dari tahu. Bareskrim dipindah ke Polda Jateng. 2 minggu di Bareskrim. Pindah lagi di Polres Surakarta. Oh, Polres. Jadi kita ini berpetualang dari satu rutan ke rutan yang lain. Itu luar biasa ya. Jadi intinya saya tahu persis plus minusnya Mas Bambang, tapi saya nggak mau bahas di sinilah. Tapi intinya kita support beliau ya. Kita memang rokoknya yang nggak bisa putus beliau. Putus nyambung Bang. Alhamdulillah. Sebentar sih. Oke, jadi saya mohon maaf Bang Rismon, sudah sampai Malang saya tidak bisa menerima Bang Rismon di rumah. Jadi saya bawa di villa karena pas hari liburan kan, jadi kita lagi di villa. Bang Rismon nanti renang ya. Melepas penat tuh renang tuh ya. Pokoknya gini, Bang Gus Nur, Ustadz, publik netizen lah ya Bang, sekalian lah mampir ke ke Malang dengan Ustadz Gus Nur. Jadi saya pikir iya ya, ada juga saudara soalnya di Malang, sekalian aja jalan-jalan sambari menyapa. Kenapa Pak Gus Nur? Karena
ini kan apa namanya, dua anak manusia, Gus Nur dan Bambang Tri di penjara, padahal ijazahnya yang ditampilkan di pengadilan adalah ijazah fotokopi. Benar nggak itu, Bang? Saya cerita secara umum aja ya, Bang. Ya. Karena saya ini bebas bersyarat, katanya tidak boleh ngomong yang aneh-aneh. Katanya nggak boleh ngomong yang aneh-aneh katanya. Gitu ya? Aneh-aneh itu apa? Definisinya aneh-aneh? Saya juga nggak paham, Bang. Tapi saya cerita secara umum aja lah. Ya intinya saya dijemput di rumah sama Bareskrim. Bukan, saya dijemput nggak dijemput, saya datang sendiri. Saya datang sendiri ke Bareskrim. Iya, karena katanya nggak akan ditangkap. Ngomong baik-baik katanya. Ternyata malah langsung ditahan. Nah, Mas Bambang Tri yang diambil di hotel. Gitu. Menteri di hotel. Kan kita lagi satu hotel itu. Lagi podcast, lagi macam-macam. Itu podcastnya di hotel, Pak? Yang podcast yang viral itu di hotel? Bukan, itu di kantor, di rumah, ada lagi di Malang. Tapi intinya saya ditahan. Waktu itu kata penyidiknya Gus Nur menodai agama. Saya sudah gelar perkara dengan MUI, sudah ketemu MUI, fik Gus Nur menodai agama. Tapi pengacara saya kejar MUI-nya, MUI yang mana? Nggak ada, Bang. Lalu ya tadi menebarkan berita bohong, menebarkan kebencian atas suku, bahasa, agama, macam-macam itu. Saya nggak tahu pasal berapa itu. Saya tanya sama penyidiknya, Pak penyidik, kalau saya menebarkan kebencian atas ras, ras mana yang berantem gara-gara saya? Dayak Jawa mana? Cina nggak ada. Terus antar suku mana? Ada Madura, Jawa, Batak nggak ada, ya kan? Apalagi antar agama, nggak ada Kristen, Cina, Konghucu, nggak ada. Ya tapi itulah, Bang, tetap saja kita kalah, Bang. Intinya saya ditahan 2 minggu atau berapa bulan di situ, dilimpahkan ke Semarang. Sampai sidang, jaksanya mendatangkan 35 saksi, teman sekolah, guru, macam-macam. Intinya sampai sidang berakhir tidak ada itu ijazah asli itu, Bang. Hanya itu aja lah secara umumnya. Jadi kalau Bang Rismon harus merokok kayaknya ya. Wah, nanti lah, nggak bisa di YouTube. Kalau Bang Rismon itu meyakini ada sebuah ijazah palsu berdasarkan teknologi forensik, kalau saya meyakini ada sebuah ijazah yang tidak asli karena saya tidak pernah melihat, bahkan di ruang sidang. Jadi kalau ada orang ngomong, Bang, di warung, di TV, di warkop, saya belum pernah melihat. Itu kan di TV, di warung. Tunjukkan yang asli, saya belum pernah melihat yang asli. Oke, itu di warung atau di TV di mana? Lah ini di pengadilan loh, Bang. Di ruang pengadilan, fakta persidangan, hukumnya wajib, harusnya JPU punya otoritas untuk mendatangkan itu. Hakim apalagi punya kewenangan untuk mendatangkan yang asli itu, Bang. Makanya kalau Bang Rismon yakin berdasarkan ilmu forensik, saya yakin berdasarkan pengalaman batin, Bang. Saya di penjara lebih dari 3 tahun, sidang selama 6 bulan. Semua saksi ditanya, pernah lihat yang asli? Tidak pernah. Yang asli? Tidak pernah. 35 saksi. Sampai diketok palu, tok. Nggak ada yang asli. Bahkan saking habis kesabaranku, Bang, saya bilang sama jaksanya, kalau bisa datangkan yang asli, saya cium kakimu. Iya. Ya kan? Ada itu, saya tonton. Itu bahasa hukum loh, Bang. Itu bahasa di ruang sidang loh, Bang. Bukan bahasanya debat di TV, bukan, percuma. Ini bahasa di ruang sidang, di depan hakim. Saya cium kakinya, kamu Pak Jaksa. Jadi saya harus pakai bahasa, dan nggak datang gitu loh, Bang. Jadi seadanya datang kan saya cium bener kakinya itu. Terjadi sejarah Gus Nur mencium kaki jaksa. Ternyata
sampai ketok. Tak ada, sampai saya ditahan nggak ada. Jadi gitulah pemirsa ya, apa yang dialami. Berapa tahun? Seingat saya 3 kali lebaran, Bang. 3 kali lebaran berarti 3 tahun, Bang. Jadi gini, Bang, itu bukan soal tahun. Saya merasakan penderitaannya itu 9 tahun, Bang. Loh. Dan iya, sejak rezim 9 tahun yang lalu kan penjara itu klimaksnya, Bang. Sebelum di penjara, paspor saya dicabut. Saya nggak boleh keluar negeri. Ya kan, saya biasanya rutin khutbah di Hong Kong 3 bulan sekali. Tiba-tiba nggak boleh masuk Hong Kong. Aku sudah berdua nih sama kamera nih. Udah nyampe Hong Kong. Turun di bandara itu, tiba-tiba saya digiring ke ruang integrasi. Dia lolos, saya nggak lolos, Bang. Terus ngapain sendiri dong? Ya akhirnya tetap menggantikan saya. Kameramen lolos. Iya, saya nggak lolos. Coba nggak lolos. Nggak lolos. Coba dicek di Google, masih ada Gus Nur di boykot di Hong Kong 3 tahun. Itu di saat yang sama, Bang, Abu Janda masuk, lolos ke Hong Kong. Masuk. Saya Ustadz Abdul Somad nggak masuk. Itu, Bang. Terus Ustadz Abdul Somad juga dilarang. Dilarang juga. Tapi sekarang sudah enggak kan? Wallahualam, saya nggak tahu. Makasih Pak Prabowo Subianto. Ya kan, Bang? Begitu ya, Setelah gantinya rezim ini, bukannya lebih baik, Bang? Enggak juga. Saya belum merasakan itu. Jadi maksudnya gimana nih? Enggak, maksudnya itu kan rezim sebelumnya, Bang. Maksudnya, sekarang sudah ganti rezim Pak Prabowo Subianto ini, apakah ada perbaikan terhadap kebebasan berbicara? Tadi kayak Ustadz bilang kan ke Hong Kong. Sekarang misalnya ada panggilan ke Hong Kong udah boleh kan? Kan belum pernah, belum tahu. Oh, belum ada panggilan. Tapi sejak saya bebas, saya pernah ke Singapura sekali, boleh. Boleh. Bebas. Syukur ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan itu karena kebebasan berbicara dijamin oleh Pak Prabowo. Lah ini Bang Risman kok nggak ditangkap-tangkap? Nah, saya juga bingung, Bang. Kalau melihat apa kejadian atau cerita dari Bang Gus Nur langsung dipanggil, selesai itu langsung kan lebih ganas dari saya ini. Kan saya yakin kayaknya apa ada pengaruh karena ganti rezim itu. Wallahualam. Jadi Pak Listio Sigit, Pak Rismon itu lebih ganas dari saya loh. Saya nggak ada apa-apanya dibanding Bang Rismon. Kenapa nggak ditangkap? 11.000 triliun persen palsu. Nah, kenapa nggak ditangkap? Kalau saya gercep banget. 3 tahun dan kuyo-kuyonya selama 9 tahun. Tahu kuyo-kuyo? Kuyo-kuyo itu, persekusi, intimidasi itu 9 tahun saya rasakan. Beli tanah di sana direcokin, beli bangun pesantren di sana direcokin, ngaji di sana dibubarin, ngaji di sana dibubarin, kejar terus. Ya tapi itu gini, Bang. Kalau ini gini, Bang, kalau ini benar tanggapan Abang gimana dong sebagai orang yang menjadi korban dari ijazah palsu ini? Saya sudah ikhlas, mau diapain, Bang? Pinginnya Pak Jokowi dipenjara nggak? Saya rasa beliau sudah dipenjara sekarang oleh hukum alam, ya, oleh hukum sosial. Saya nggak tega. Iya. Saya nggak tega kalau nuntut lagi. Jadi bisa memaafkan, apa? Oh, sudah saya maafkan lama. Tapi kan saya punya prinsip. Kan di dunia hukum positif juga ada. Oke, dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kan begitu. Di dalam algoritma hukum Tuhan pun ada. Oke, aku maafkan, tapi hukum alam, hukum Tuhan biarlah tetap berjalan. Karena luar biasa ya. Karena di posisi saya, Bas Bambang Tri, di posisi sekarang, kalau nggak memaafkan rezim, rugi kita, Bang. Oh, kok rugi, Bang? Orang sabar itu disayang Tuhan. Orang memaafkan itu lebih dekat sama Tuhan. Lah kita sudah menderita 9 tahun. Nggak minta ganti rugi, Bang. Terus kita nggak memaafkan, kan rugi, Bang. Ganti rugi sudah diganti rugi sama Tuhan lah. Saya dipanggil, dilaporkan 3 kali, Bang. 3 kali dilaporkan, 3 kali disidang, 3 kali aset saya disita, Bang. Kamera, laptop, handphone. Itu kalau dikurus duit 80 jutaan, Bang. Sering kita sampaikan ternyata, tapi aset undang-undang aset perampasan aset koruptor nggak pernah disahkan, Bang. Aset saya dirampas terus, Bang. Nah, jadi gini, pertanyaannya Bang Rismon tadi,
saya jawab secara umum saja. Saya jawab secara umum ya. Saya hanya melihat dan menganalisa. Dulu ada orang berkata, ini guru pembimbing skripsi saya, masuk TV nasional 2017. Ini orangnya di sebelahnya. Dulu ya toh. Ini netral saya. Kalau Bapas menonton, ini aku netral ya. Aku nggak terpancing sama Bang Rismon. Ya. Ternyata sekarang terkuak bahwa itu semua bohong. Itu sudah mendebar hoax. Harusnya sudah ditangkap. Tapi nggak apa-apa walaupun nggak ditangkap. Hukum sosial sudah berjalan. Ini kalau kita urai Bang, ada 78 lebih, termasuk SMK, Indosat, tidak impor, ternyata impor, tidak utang, ternyata utang. Banyak sekali lah. Nah, itu yang salah satu pembimbing skripsi tadi. Semakin kesini terus terungkap terus kedustaannya terus terungkap. Jadi, tapi inilah hukum alam gitu ya. Tidak akan sampai kiamat pun tetap akan ada yang membela Bang. Entah itu pengacara, entah itu relawan, tetap akan ada. Itu hukum alam namanya. Jadi kita nanti kembalikan sama hukum Tuhan sajalah. Ini kan sudah mulai dieliminasi sama hukum Tuhan ini ya. Mana yang benar, mana yang membela kebenaran, mana yang membela uang, kan sudah lama-lama tereliminasi Bang. Itu sih Bang tanggapan saya. Yang kedua, ada hukum algoritma sedang berputar. Ini yang saya imani Bang. Ini yang saya imani. Ada algoritma hukum Tuhan sedang berputar ini. Hukum sosial, hukum siksa. Siksa lahir, siksa batin, siksa pikiran, siksa hati. Itu sedang berputar Bang. Siapa nanam, dia sedang memanen sekarang ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah selesai. Jadi nggak ada lagi dendam. Waduh, rugi kalau saya dendam Bang. Rugi saya. Nggak Karena boleh. kan waktu itu adalah emas Bang. 3 tahun di penjara hanya karena ijazahnya nggak mau ditampilkan. Itu nggak ada dendam sekarang. 1 tahun pertama saya dendam. Ya. Sekarang enggak sudah Bang, rugi Bang. Dendam tuh rugi Bang. Saya gini, jangankan gratis, dibayar pun saya nggak mau. Contoh ini Bang Rismon nih, Gus, ini duit 1 triliun, syaratnya Gus Nur dendam sama Jokowi. Saya nggak mau Bang. Jadi udah nggak ada lagi. Udah nggak ada Bang. Udah rilis semuanya. Nih, Tapi tahun pertama. Oh iya, Anca dikir anjing. Sekarang sudah enggak. Allah Tuhan, Allah maafkan terus. Karena ternyata di balik ujian yang saya terima itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang menyertai Bang. Saya di penjara, anak-anak sehat. Di penjara itu rata-rata Bang, 80% teman-teman di lapas itu ada yang anaknya drop out sekolah, ada yang rumah tangganya kacau, gitu kan. Jadi saya bercermin dari mereka. Rata-rata mereka kacau di penjara itu Bang. Nah, ternyata saya di penjara, anak-anak sehat. Ada yang jadi ketua OSIS gitu kan. Pokoknya semuanya baik lah. Jadi apa yang saya sesali? Apa yang harus saya, kalau saya nanti begini terus, sedih terus, energi negatifnya ketransfer nanti ke rumah Bang. Iya. Jadi kita saling transfer energi positif. Jadi insya Allah nggak dendam, sama sekali nggak dendam. Sumatera Utara, Jakarta, Jogja, Solo, sekarang Malang, Sragen, Boyolali. Ini boleh tahu nggak? Yang danai siapa ini? Jangan-jangan Bohir. Bohir, siapa yang danai? Kalau ada yang danai, silahkan dong periksa PPATK. Oh ya. Self finance biaya sendiri, bahkan saya sama Pak Rosuryo, apalagi Bu Tipa itu bertemunya di 15 April. Karena mohon maaf karena memang otak-otak mereka itu kapitalis Bang. Intinya perjuangan, ikhlas, karena Tuhan, karena Allah itu mereka nggak masuk rumus-rumus begitu tuh. Masuk algoritmanya. Pokoknya uang. Begitu Bang. Oke, jadi saya closing statement. Beliau
pengembara, alhamdulillah pejuang. Saya di penjara, saya pikir selesai urusan ini. Tiba-tiba muncul dari Sumatera, tiba-tiba muncul nama Bang Rismon. Intinya sekarang beliau sudah silaturahim ke villa saya di sini. Jadi saya closing statementnya begini untuk teman-temannya Bang Rismon, Dr. Tifa, Mas Roy Suryo, terus Pak Rizal Fadila, Mas Ahmad Hozinuddin ya. Lalu siapa lagi, Bang Egy Sujana, dan semua yang dibalik itu semuanya, rakyat terutama. Posisi saya sekarang dalam posisi mendoakan Pak Jokowi dan seluruh pengacaranya berkeyakinan bahwa mereka benar. Bukan Pak Jokowi ya, mungkin pengacaranya dan relawan-relawannya. Mereka siap mati sepertinya, dan mereka menganggap dirinya benar. Bang Rismon dan teman-temannya juga menganggap juga benar secara teknologi, secara forensik. Nah, kalau dari kubunya Pak Jokowi, saya nggak mau benarnya itu secara apa, saya nggak ngerti. Kalau Bang Rismon kan forensik, digital, teknologi ya. Kalau mereka tuh meyakini benar berdasarkan apa, saya nggak paham itu. Tapi saya nggak mau masuk ke lingkaran itu. Saya sekarang di posisi yang, ya Allah, ya Tuhan, mana yang benar cepat datangkan pertolonganmu, mana yang salah cepat turunkan azabmu, siksamu. Hanya itu Bang. Ini posisi saya Bang. Tidak ada dendam dan hanya mendoakan gitu Bang. Oh ya, saya ingin ngambil jejaknya Pak Buya Hamka. Ini umpama, saya berandai-andai nih. Siapa dulu yang pernah melaporkan saya, yang pernah memenjarakan saya, seandainya beliau mati duluan, meninggal duluan, kalau saya diminta untuk mensolati jenazahnya, saya mau Bang. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.